selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Baik-baik nggak? Untuk temanya adalah kapankah dia menghubungi kembali? Karena di sini posisinya mungkin aja kamu sama dia itu berantem, oke? Kamu sama dia berantem sehingga kamu tidak bisa kayak teman-teman, menghubungi dia, atau dia nggak reach kamu dan kamu merasa sedih di situ. Kita akan ambil kita akan ketahui dulu siapakah orangnya di sini. Oke. Aku melihatnya dia itu dari elemennya ada Sagittarius, Cancer, rata-rata Cancer, Leo ya. Ada Scorpio, ada Virgo, ada Pisces. Dan di sini aku akan bacakan dulu ya. Di sini ada Cancer, Pisces, ada Moon, terus di sini juga ada energi Neptunus, dimana kalau aku prediksi dia ini adalah orang yang tertutup, intinya gitu ya. Orang yang kamu kenal ini adalah orang yang tertutup. Orangnya itu lebih seperti kayak bukan, aku nggak bilang mau diajak realita, dia tuh kayak susah untuk merealisasikan gitu. Dia percaya adanya keajaiban, sering berbau spiritual lah ya, pokoknya kayak gitu. Tiba-tiba dia ada proteksi, tiba-tiba dia adalah orang yang kalau aku lihat juga menjaga, ibaratnya pasif. Di sini ada kartu peti ya, artinya ada penundaan. Orangnya suka nunda sebetulnya, tapi dia kayak mengcover dirinya sendiri gitu loh, kayak mengcover dirinya sendiri secara spiritual, secara apa gitu. Orangnya pasif intinya gitu. Yang kedua, dia adalah orang yang penyayang ya, dia penyayang anak kecil, dia suka sekali kayak melayani. Pokoknya ciri-cirinya dia suka sama anak kecil deh. Nah, kamu punya mantan gak tuh, siapa ya yang kamu pikirin? Tetapi dia itu juga orangnya punya sisi gelap. Dia itu suka sesuatu yang bergairah, suka sesuatu yang apa istilahnya, ya nggak kamu sangka, kok diem-diem dia begini nih, ada nakal-nakalnya nih, kayak gitu ya. So aku menangkapnya dikarenakan di sini ada energi dari Scorpio. Dia itu kayak ada penasaran, dia itu ibaratnya kalau dilihat dari sini ya, dia suka berbau dengan spiritual ya, supranatural mungkin. Ya tapi ya aku nggak bilang ini magic ya, aku nggak mau bilang itu. Mungkin dia suka supranatural, dia percaya untuk berguru, atau diam-diam dia ini punya bakat untuk memanifestasi kamu, itu bisa. Diam-diam dia ini suka meneliti kamu, mengobservasi kamu ternyata. Orangnya hati-hati ya kayak begini. Jadi kamu berurusan dengan orang yang punya dua sisi sebetulnya. Kondisinya saat ini kita lihat mengumpulkan strategi. Dia mulai mengumpulkan strategi untuk komunikasi. Dia tuh ingin sekarang tuh merasa tercerahkan. Dia itu merasa kayak aku itu harus melakukan hal lain yang bagus buat aku. Aku harus belajar banyak. Aku harus bisa approve diriku bahwa aku itu punya kepandaian ya. Jadi dia sekarang ini ibaratnya sedang mengatur strategi bagaimana dia tuh mau show off secara pelan-pelan. Namun di sini lagi-lagi aku bilang orangnya kan agak tertutup ya. Jadi dia kayak punya dua sisi yang kalau aku bilang ada kayak
perasaan yang tiba-tiba kayak misterius, aku malas gitu. Ini dua kartu ini menandakan bahwa mungkin dia suka sesuatu atau belajar yang aneh-aneh gitu ya. Aku nggak bilang supranatural juga ya, tapi lebih seperti kayak yang kamu nggak tahu gitu loh. Dia punya misi misterius. Mungkin juga dia kelihatannya alim padahal yang nggak begitu gitu ya. Bisa jadi seperti itu orang yang kamu dealing ya, orang yang kamu dealing seperti itu. Ini aku naikin ke atas aja ya teman-teman. Jadi di samping kelembutan dia adalah orang yang misterius, tapi dia bergerak untuk maju walaupun caranya itu aneh. Di sini ada ambisi, ada keinginan untuk lebih dan lebih. Oke, dia mempercayai akan sesuatu. Apapun yang dia mau di sini, itu dia lebih kayak apa ya? Ini kalau di kartu tarot itu the devil. Ada pengikatan, ya kan? Komitmen. Ini pengikatan ya teman-teman, komitmen. Sesuatu untuk membuat perjanjian. Kalau kamu tahu, kalau kamu kelihatan, berarti dia ini terikat sama kamu. Ada sisi gelap ini, ada obsesi. Ya. Ini kamu dealing sama orang seperti ini. Kalau yang bacaannya nggak masuk sama aku, nggak apa-apa. Ini buat hiburan aja. Kamu harus personal reading berarti sama aku. Kemudian aku mau tahu penyebab dia tidak mau menghubungimu apa. Kita kan harus profiling dulu ya, namanya profiling. Terus di sini penyebab dia, sebab utama dia nggak mau hubungin kamu kenapa? Wow, ada perasaan bersalah, ada perasaan kayak penembusan, ada perasaan bersalah sama kamu yang berat, yang membuat dia itu harus membayar ini untuk nggak dapetin kamu mungkin, atau dia harus menebus. Dia pernah berkhianat mungkin ya. Oke, kita akan buka dulu ya. Aku melihatnya juga di sini, selain dia ada perasaan bersalah sama kamu, dia itu ada sebenarnya kayak keinginan atau ambisi dia itu untuk memberikan sesuatu sama kamu. Nggak cuman hanya ngobrol dan ngobrol. Dia sadar dia ada kecocokan sama kamu. Tapi dia kayak mau mengupgrade diri dulu gitu loh. Nih, ada perjuangan di sini. Ingin naik level up. Bisa jadi dari pekerjaan, dari karir, studi atau apapun di sini yang dia mau kejar, dia mau buktiin sama kamu bahwa mungkin aku seorang pembohong dulu, mungkin aku bukan apa-apa. Ya, sekarang aku mau buktiin ini sama kamu supaya kita bisa chatting-chattingan lagi, bisa ngobrol lagi. Ada ambisi yang besar dia untuk mengupgrade diri. Semangat membara. Emosionalnya juga dia takut ya kalau ngobrol sama kamu nanti bakal jadi makin berantem, karena di sini dia punya ego yang tinggi, dia mau pride, dia mau naik ya kan, ibaratnya kayak aku tunjukin bahwa aku di sini, di balik aku orang yang jago komunikasi ya, mungkin kita komunikasi oke, tapi di sini aku punya pride juga. Dan kalau kita ngobrol sama ngobrol, kamu tuh udah teman letting ngobrol dia, jadi dia tuh harus mengupgrade diri. Kenapa? Karena ego kalian tuh juga besar, dan kalian kalau ngobrol tuh jadi pasti miskomunikasi. Paham ya di sini ya? Dia punya cinta yang besar sama kamu. Nih, ada Libra. Libra artinya tuh ingin sekali pentingnya suatu hubungan. Bicara masalah hubungan di sini, aku melihat selain dia ingin menebus ya, dia punya salah sama kamu. Nah, kita lihat nanti apa salahnya. Kenapa ada kartu kayak penghakiman diri ya di sini, yang membuat dia tuh merasa sakit atau berkorban. Kenapa ada kartu pengorbanan di sini? Apakah dia diam-diam menjalin hubungan dengan orang lain, atau dia sudah menikah?
orang yang sudah menikah, atau dia menjalin hubungan dengan yang lain. Di sini ada satu koneksi pernikahan ya teman-teman. Ada Cancer melindungi dan ada Libra di sini mengenai hubungan, dan di sini ada bayi. Jadi aku lihat dia sudah ada pilihan lain dan dia merasa mengkhianati kamu di sini. Clear. Wow. Dua wanita yang berbeda. Ini aku mau lihat dulu kenapa ada kartu komunikasi di sini. Bicara masalah cinta dan lain-lain. Wow. Terlihat di sini ya. Dia ini sangat posesif sama kamu sebetulnya. Dia takut hal itu terjadi. Dia takut, ibaratnya dia mengekang kamu, padahal di sini dia itu telah mengkhianati kamu. Tapi dia punya cinta di sini. Jadi something, aku bilang apa? Diam-diam dia ini complicated. Diam-diam dia ini ada obsesi. Diam-diam dia ini mau proteksi kamu. Tapi menunda. Karena hubungan kalian sudah over complicated. Kenapa dia tidak bisa komunikasi atau dia mungkin menarik diri sama kamu? Ya. Ada hal pelik di sini terkait dengan pengkhianatan. Mungkin kamu melihat dia adalah sosok yang yang berani, yang serius. Aku lihatnya di sini ya, berkomitmen serius. Tapi dia merasa di sini dia sudah memberikan kamu tuh kayak proteksi. Dia memberikan kamu tuh mungkin dia nggak ngomong ya kalau dia sudah menikah, tapi dia memperlakukan kamu sebagai pacar spesialnya dia, the only one. Dan di sini kalian tuh kalau ngomong tuh nyambung gitu loh. Kamu pinter, kamu penuh cinta, dianya pinter. Jadi kalian teman ngobrol yang bagus sebetulnya. Dan dia tuh pengen kamu tuh hanya untuk miliknya sendiri. Sementara dia di sini sudah ada pasangan. Ada ego yang besar. Sehingga kenapa? Dia cinta sama kamu. Tapi di sini karena mungkin banyak masalah di belakang, kalian ya akan ada ngungkit, kamu ternyata udah nikah, kamu ternyata begini, kamu ternyata begitu, kamu nggak ngomong sama aku sejujurnya gimana. Di sini ada cinta yang lekat, ada satu koneksi hubungan yang maunya dia tuh seimbang gitu lah, tetap mencintai kamu walaupun dia sudah punya tanggung jawab di sini dan dia merasa bersalah sama kamu sekarang. Bisa jadi penyebabnya dia nggak ngomong sama kamu dikarenakan ada perasaan bersalah, ada perasaan nggak enak sama kamu, atau kamu di sini yang oke, aku udah fine, aku udah open kok, kalau kamu cinta sama aku tuh hak kamu, tapi gimana sih kita biar komunikasi. Nah itu nggak dianggap dengan baik sama dia, kesannya kayak kamu tuh kayak ngehina dia, atau lebih seperti kayak ngejek dia. Oh ya, hidupku sekarang udah sengsara nih gara-gara aku mungkin salah pilih, atau aku dosain kamu gitu ya, dengan segala macam janji, dan aku menunjukkan kesetiaanku tapi yang ternyata pura-pura gitu. Jadi dia ada sungkan gitu loh, ada takut, ada perasaan emosi juga. Kenapa dia nggak mau komunikasi sama kamu? Ibaratnya kalau orang udah ketahuan maling, nggak mau ngaku ya, dan sekalinya ketahuan tuh makin marah, sebenarnya dia makin galak gitu. Bisa jadi kayak gitu. Apa yang akan terjadi pada hubungan kalian ke depannya? Egonya masih besar. Jadi dia lagi mencari cara bagaimana bisa menjinakkan kamu mungkin yang sudah kecewa. Dia mulai akan bersikap lembut sama kamu. Sementara kamu di sini mungkin ada perasaan marah, jengkel dan lain-lain. Itu dia sudah antisipasi, dan dia di sini ingin mengontrol, bukan mengontrol ya, tapi lebih menunjukkan sikap welas asih ke kamu. Seakan-akan sih kan ada energi Aries dan juga ada Mars. Ada sesuatu dia pakai baju merah di sini. Itu berarti dia menunjukkan kemarahan. Ini ibaratnya kamu, ini ibaratnya dia. Dia mau memberikan kamu
aturan yang bisa mengontrol atau bisa nanti membuat kamu itu emosinya akan reda gitu loh, tapi dengan cara yang halus. Ada perenungan ya, dia hari ini itu merenung, menganalisa akar masalahnya apa. Mungkin tapi aku udah merasa aku mau menunjukkan pertobatan. Jadi dia sama kamu nanti ya akan masuk dengan cara ya, aku udah sadar, maafin aku ya, gini, aku tahu kita nggak bisa bersama, tapi aku masih ada sayang sama kamu. Itulah yang mungkin kira-kira dari insting aku mengatakan demikian. Dia mau ada satu jalinan benang yang tidak pernah putus di sini. Ibaratnya dia mau jadi keterikatan sama kamu. Dia mau masuk ke hidup kamu lagi dan menjadi shadow, bayang-bayang, protektor mungkin. Jadi mungkin bukan sebagai kekasih, tapi sebagai teman yang perhatian, atau dia akan mencoba menjaga kamu dari jauh, memberikan kamu saran, kayak gitu-gitu. Basi ya sebenarnya. Sebenarnya kayak hal-hal kayak gini tuh makin buat kita sakit. Ngapain gitu? Ya, ada lust. Ada gairah yang membara yang sebenarnya ditahan, di cover dengan dia tobat, dia apa, tapi dia tetap ada di sini. Aku bilang kan orangnya misterius. Jadinya kalau ada masuk energi Scorpio di sini, ada sesuatu lust yang membara, yang ditahan. Tapi di sini karena planetnya Pluto juga, dia nggak menunjukkan itu, menunjukkan dengan kalem, tapi aslinya dia seperti ini. Gairahnya tuh ampun-ampunan. Sesuatu yang udah nggak bisa dibendung sama kamu. Ada keinginan dia seperti itu. Ya itu tergantung dari kalian ya, mau masuk ke permainan ini lagi atau enggak. Dan di sini akan ada keterikatan yang panjang. Kalau dari semesta, kalian tuh memang melewati hubungan karma. Ibaratnya karma relation itu adalah salah satu bentuk yang apa ya teman-teman, satu bentuk yang harus kalian jalani. Kalian tuh kena karma relation bukan berarti kalian jahat atau apa, tapi memang sudah ditakdirkan. Orang ini punya past life mungkin sama kamu. Ingin ada satunya sinergi. Sebenarnya dari sekian banyak seperti ini perjalanannya dia, apakah dia nanti akan hubungin kamu lagi, apakah dia akan datang. Untuk posisinya dia akan lama hubungin kamu, tapi dia akan coba pelan-pelan masuk. Dia akan cari tahu dulu, aku harus bagaimana, strateginya juga harus dipakai sama dia. Apakah dalam waktu yang sebentar? Ini agak lama ya teman-teman. Bisa nanti bulan November, minimal November ya, atau tahun depan. Itu lama banget sih. Nggak mungkin dalam waktu dekat ini dia akan hubungin kamu, tapi di sini dia akan mencoba untuk hubungin kamu nanti bulan-bulan setelahnya. Karena sekarang dia lagi healing dulu, lagi mencoba untuk menahan egonya dia, mencoba untuk tidak brutal dalam arti menangani dirinya sendiri, menangani dia ke kamu, menangani sekitarnya, apalagi dia mungkin sudah punya anak dan lain-lain yang harus diperhatikan. Seperti itu. Jadi apakah dia akan komunikasi lagi sama kamu? Indikasinya ada, cuman tidak dalam waktu yang dekat. Kita lihat dari Romance Angel bagaimana kalian akhirnya. Pada akhirnya kalian akan ada pembicaraan yang aku bilang which is itu nanti masih agak lama ya,
nanti akan ada pembicaraan jujur bahwa aku seperti ini, aku masih kangen sama kamu, aku gini, aku gitu, ya. Tapi di sini mungkin kalian tidak akan bisa bersatu. Hubungan kalian itu hanya sebagai teman yang care. Karena di sini dari release your ex, berarti kalian sudah melepaskan dia sebetulnya. Memang dia susah untuk kalian dapatkan karena sudah berkomitmen. Dan di sini menjadi rasa salah sama dia. Jadi gini, antara rasa salah dengan rasa keinginan dia untuk dapat kamu tuh sama-sama kuat. Kalau dia mau maju, dia nyakitin kamu, makanya dia mendingan jadi bayang-bayang kamu aja deh. Ya, kalian tuh memang akan berpisah, gak akan bersatu. Tapi di sini tidak usah khawatir. Tidak bisa bersatu bukan berarti tidak bicara, right? Itu. Pilih yang bijak-bijak lah. Kalian harus hidup dengan realita, nggak bisa namanya halu terus. Makanya aku nggak pernah mengajarkan kepada klien aku yang tidak mau maju gitu loh. Dia tuh harus maju, harus rilis gitu. Masalah dia balik itu sebagai dia butuh motivasi tambahan. Bukan berarti aku mau ngajarin dia halu, ngajarin dia bacaannya bagus-bagus terus. Kalau kartunya bagus aku bilang bagus, kalau ngambang-ngambang, kalau jelek-jelek. Itu sih prinsip aku. So buat kalian di sini happy weekend. Ini akan aku up sebentar lagi. Bye bye.